Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Namun, apakah kedua label ini melekat kuat di dalam diri kita? Mari kita belajar dari sabda Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara soal zaman, pasti tidak jauh dari yang namanya perubahan. Seperti di zaman ini, eranya digital, di mana perkembangan teknologi begitu pesat dan dahsyat membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Sampai-sampai ada satu istilah khusus untuk generasi zaman now, yaitu generasi menunduk. Istilah ini diperuntukkan bagi mereka yang begitu asik dengan gadgetnya, sampai-sampai kepala mereka itu terlihat selalu menunduk. Nah, bagaimana dengan gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus? Karena di satu sisi, kesalehan dan kesucian diri itu tidak berpusat kepada diri sendiri. Tetapi di sisi lain, kita juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan yang namanya perubahan zaman. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau berbuat apapun untuk membuat dunia ini terasa sedap bagi Allah dan mau memancarkan terang kasih kita bagi sesama? Mari saudara, kita belajar merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah saudara, dalam ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Begitu pentingnya arti kata ini sehingga ini menjadi lambang identitas bagi kita. Kalau demikian, kualitas-kualitas seperti apakah yang dimiliki garam? Kualitas yang pertama adalah garam digunakan sebagai pengawet. Garam itu dapat berfungsi untuk mencegah adanya kebusukan atau kerusakan pada makanan. Demikian pula kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, maka kita seharusnya juga memiliki daya pengawet. Terhadap apa saja? Kita harus memiliki daya pengawet atau daya tahan dalam menjalani hidup terhadap segala kebusukan atau kerusakan dunia. Kita harus memiliki daya pengawet terhadap iman kita supaya bisa selalu kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan kehidupan. Kita juga harus memiliki daya pengawet dalam membina dan menjaga persekutuan atau persaudaraan kita. Kualitas garam yang kedua adalah garam digunakan sebagai penyedap rasa. Ayub 6 ayat 6 mengatakan, tetapi makanan hambar siapa suka? Nah, saudara pilih, nasi atau sayur yang mana lebih enak? Yang tanpa garam atau yang dikasih garam? Tentu kita akan memilih yang kedua, bukan? Ya, jadi rasa asinnya garam itu baru bisa berguna ketika bercampur dengan makanan lain. Begitu pula dengan kehidupan kita. Hidup kita bisa dikatakan berguna atau bermanfaat bagi sesama apabila kita mampu memberi rasa kepada orang lain. Kualitas garam yang ketiga adalah garam itu katanya bisa sebagai penyubur tanah. Nah, kalau tanah yang subur bisa menghasilkan benih-benih tumbuhan agar ia bisa bertumbuh dengan baik. Begitu pula dengan kehidupan kita. Seharusnya kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita.
Bagaimana mewujudkan hidup kita supaya menjadi seperti garam, agar label garam dunia sungguh melekat di dalam diri kita. Saudara, garam itu tidak untuk disimpan, karena kalau ia disimpan dalam waktu yang lama, ia akan menjadi lembab dan rasa asinnya bisa hilang. Dan juga garam dikatakan berguna apabila ia itu tercampur dengan makanan atau sayuran lain. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita bisa memiliki hidup yang menjadi seperti garam kalau kita itu berani keluar dari zona nyaman kita. Contohnya, kita berani membagikan talenta kepada orang lain supaya mereka pun mengalami adanya perubahan dan kemajuan dalam hidup mereka. Kita berani keluar dari pergaulan yang eksklusif. Kita berani untuk misalnya terlibat dalam pelayanan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Kita berani untuk mengasihi sesama tanpa pilih-pilih atau pandang bulu. Nah, itulah tadi cara kita pertama mewujudkan hidup menjadi seperti garam. Cara kita kedua untuk mewujudkan hidup menjadi seperti garam adalah seperti kita ketahui, kalau garam sudah bercampur dengan sayuran, maka wujud garamnya sudah tidak ada lagi, tetapi yang tersisa adalah cita rasa dari garam itu sendiri, yaitu rasa asin yang bisa kita nikmati. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita mau hidup menjadi seperti garam, maka kita harus juga melebur dengan kehidupan sesama. Dalam arti kita mau melayani, kita mau memberi diri kepada orang lain. Seperti dikatakan dalam Kolose 4 ayat 6. Dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Maka ketika kehidupan kita sungguh-sungguh melebur dalam kehidupan sesama, artinya orang lain itu hanya bisa merasakan kebaikan-kebaikan kita lewat salah satu tadi, lewat kata-kata kita. Jadi biarlah kata-kata kita yang tidak hambar itu mampu menghibur hati yang sedang terluka. Biarlah kata-kata kita yang tidak hambar mampu menguatkan dan meneguhkan iman yang sedang goyah. Dan biarlah kata-kata kita yang tidak hambar mampu menyejukkan hati siapapun yang mendengarkan perkataan kita. Lalu biarlah orang lain juga bisa merasakan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Kita baca Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya kita harus berani mewujudkan iman dengan perbuatan-perbuatan yang penuh belas kasihan bagi sesama, sehingga kita bisa sungguh mewujudkan hidup menjadi seperti garam. Lalu mengapa hidup kita harus menjadi seperti garam? Dikatakan dalam ayat 13, kita baca ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau kita tidak mau mewujudkan hidup menjadi seperti garam, kita ini ibaratnya seperti yang pernah Paus Fransiskus katakan, bahwa kita hanyalah orang-orang Kristen pajangan, alias tidak berguna. Selanjutnya dalam ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Apa bedanya garam dan terang? Kalau garam itu ketika bercampur dengan masakan lain, berarti garam itu tidak pernah menonjolkan dirinya, tetapi yang bisa dirasakan adalah cita rasanya, ya. Tetapi beda dengan terang. Justru terang itu harus ditonjolkan, harus ditunjukkan, dan harus diperlihatkan. Maka terang akan kelihatan cahayanya bila berada pada tempat dan saat yang tepat. Bagaimana kita mewujudkan hidup supaya bisa menjadi terang bagi sesama? Kita harus meneladan cara hidup Kristus sendiri.
Artinya, kita pun menjadikan diri kita menjadi teladan bagi sesama. Mengapa penting bagi kita untuk menjadikan hidup kita ini menjadi teladan yang positif dan baik bagi sesama? Ada 3 alasannya. Yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita bisa memberikan teladan yang positif dan baik, maka orang bisa melihat iman kita. Yang kedua adalah kalau kita bisa memberikan teladan yang positif dan baik bagi orang lain, maka mereka akan bisa melihat dan pada akhirnya meniru gaya hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita bisa menjadikan diri kita sebagai teladan yang positif dan baik bagi sesama, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Maka jadilah terang dalam tutur kata kita. Setiap kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang memberkati, yang baik, bukan yang mengutuk. Jadilah terang dalam tingkah laku kita. Jadilah terang dalam hal pelayanan, semangat yang rajin, ketaatan, kesetiaan, iman kita, dan juga cinta kasih. Dengan kata lain, kita mau menunjukkan hidup, kasih, dan kekudusan Allah bagi semua orang. Jika kita tidak taat dan setia kepada firman Tuhan, maka hati kita akan menjadi tawar. Artinya, kita akan menjadi keras hati, kita akan menjadi tertutup, kita tidak mau berubah, dan kita akan menolak belas kasih Tuhan. Marilah kita menjadi seperti yang difirmankan oleh Tuhan, bisa memiliki hidup menjadi seperti garam dan terang bagi dunia, sehingga kita bisa membuat banyak perubahan-perubahan yang baik dan positif bagi kemajuan hidup kita bersama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.